Shalom Mama Papa, apa kabar? Hari ini saya akan melanjutkan materi untuk menolong orang tua mengajar anak-anak di rumah selama masa pandemik ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana mengajarkan anak untuk memegang gunting, untuk pertama kali belajar memegang gunting. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan dengan kesabaran tentunya kepada anak-anak kita. Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah gunting apa atau alat apa yang layak untuk digunakan oleh anak usia dini. Ya, ini adalah salah satu contoh yang aman ya, dari plastik guntingnya. Ini buat playgroup cocok sekali. Lubang pegangannya tidak terlalu besar dan semua guntingnya ini dilapisi, bahkan terbuat dari plastik. Kemudian ada juga apa saja bisa digunakan, yang penting ujungnya itu tidak lancip ya, karena kalau lancip itu berbahaya buat anak. Jadi ujungnya itu curve atau melengkung seperti itu. Ya, baik. Saya akan memulai dengan cara pertama, bagaimana kita mengajar anak menggunakan gunting untuk menggunting. Jadi tetap pada penggunaan 3 jari utama ini yang digunakan anak dalam motorik halusnya ya. Yang ibu jari masuk di bagian atas dan 2 jari yang lain di bawah ya. Usahakan cara memegangnya seperti ini ya. Jadi sisi sebelah sini dari jarinya itu bisa untuk menekan ya, like this. Masukkan jarinya, dan saya melihat ada beberapa anak yang cenderung pada saat pertama kali memakai gunting dia begini. Jadi ujungnya pegangannya ini jatuh di pertengahan jari ibu jarinya. Nah ini dia akan bisa menggerakkan gunting tapi tidak efektif ya. Dia begini jadinya. Seharusnya agak dikeluarkan sedikit sehingga yang masuk seperti ini, dan open, close, buka, tutup, buka, tutup. Jadi penggunaannya itu sambil bermain mereka bisa berkata buka, tutup, open, close, seperti itu ya. Jadi jangan menggunting dulu, tetapi usahakan anak-anak sudah betul dalam memegang gunting itu. Kalau mereka masih seperti ini, nah itu keluar sekali ya. Seperti orang menari ini, tarik lagi sedikit supaya tepat di sini. Ya. Open, close. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Kalau mereka sudah lancar seperti ini, maka kita bisa mencari bahan-bahan yang lunak terlebih dahulu, yang mudah untuk mereka gunting. Saya beri contoh di sini, ini adalah plastisin yang bisa dibentuk seperti ini. Terus siapkan wadahnya, kemudian berikan guntingnya pada anak ya. Mengapa bahan ini dulu? Karena ini mudah digunting ya. Jadi anak tidak butuh terlalu kuat untuk menekan gunting, sehingga dia bisa punya pengalaman menggunting dan tidak terlalu kesulitan ya, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu perhatikan tangan sebelah kiri. Jadi dalam menggunting itu bukan saja tangan yang pegang gunting yang penting, tetapi juga tangan yang di sebelah kiri atau tangan yang satunya. Posisi ibu jari harus di atas. Tidak boleh seperti ini. Nanti akan dia kesulitan menggunting. Jadi posisi ibu jari di tangan yang satunya itu harus di atas ya ibu jarinya. Ya, seperti ini.
Kemudian minta dia menggunting 1. Open, dekatkan kepada bahan yang mau digunting, kemudian gunting. Katakan kepada anak ini jangan terlalu dekat supaya dia tidak tergunting tangannya ya. Seperti ini. Kemudian dia mundur lagi. Seperti ini. Mundur lagi. Ya. Berikan pengalaman yang menyenangkan buat anak. Setelah bahan-bahan yang lunak, maka kita bisa menggunakan bahan yang lain yang kita gunting, tetapi harus kecil ya, yang dimana bahan tersebut kita gunting dengan 1 kali guntingan. 1 kali guntingan. Saya buat contoh seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ajarkan anak menggunting tepat pada garisnya. 1 kali saja. 1 kali, 1 kali, 1 kali pindah. Perhatikan ibu jari yang di sebelah sini. Kita geser. 1 kali, 1 kali, 1 kali. Kalau sudah dekat peringatin lagi, ingatkan lagi. Awas, hati-hati jarimu. Jadi ini digeser. 1 kali, 1 kali. Ya, seperti itu ya. Jadi mama atau papa bisa membuatkan kertas-kertas yang seperti ini, kemudian diberi garis-garis. Tujuannya anak menggunting dengan 1 kali guntingan tepat pada garis yang tersedia. 1. Open, close. Open, close. Open, close. Itu ya. Setelah anak lancar dalam menggunting kertas-kertas yang berukuran pendek seperti ini, maka anak bisa diberikan 1 bahan atau kertas yang lain yang lebih tebal dan kita beri garis-garis yang lebih panjang. Jadi dia bisa menggunting berkali-kali dalam 1 garis. Nah, kita selalu ingatkan bahwa yang di kiri ibu jarinya di atas ya, dipegang yang baik. Kemudian guntingnya ini tepat pada garisnya. Kamu harus lihat ujungnya ini. Nah, kalau misalnya kesulitan, kita bisa bantu ambil plastisin, taruh di ujungnya sini. Ini saya kasih plastisin warna orange. Ya. Oke. Kemudian ini. Suruh anak lihat lingkaran ini. Ya. Open. Lihat jarinya. Sudah diangkat. Angkat kertasnya dengan ibu jari dan kemudian letakkan di atas garisnya. Close, open. Suruh anak majukan guntingnya. Set. Ya, jadi pusat perhatian dia itu kepada plastisin yang orange yang saya berikan ini. Ujungnya harus sama di atas garis ya. Seperti itu. Di kertas yang lebih tebal, anak akan merasakan sensasi menggunting. Artinya dia belajar menekan, dia belajar feelingnya untuk menggunting ya. Ya seperti ini. Oke. Kalau sudah dapat menggunting garis-garis lurus, bisa diganti dengan garis miring dan sebagainya. Kemudian kita bisa meningkat ke menggunting bentuk-bentuk ya. Jangan lupa guntingnya dipegang dengan baik, kemudian katakan bahwa memegangnya itu juga harus benar, ibu jarinya di atas, kemudian mulai dengan garis yang sisi sebelah sini. Kita akan menggunting bentuk segitiga. Open, close, open, close. Jangan lupa ujungnya harus di atas garisnya. Ya. Nah, ajarkan dia untuk memutar kertasnya. Yes, seperti ini. Sekali lagi, ibu jarinya di atas. Ya. Putar lagi. Jadi katakan pada anak kapan saatnya dia memutar kertasnya ya, untuk memudahkan dia menggunting. Dan kalau dia guntingnya seperti ini masih terlalu lebar membukanya,
gitu. Kita tarik ibu jari ini, karena kalau kita membuka terlalu lebar, karena ibu jarinya terlalu keluar seperti ini ya. Ya, harusnya seperti ini. Setelah garis-garis, bisa juga dengan bentuk square seperti ini. Hal lain yang kemudian paling akhir adalah menggunting bentuk lingkaran. Jadi bagaimana anak belajar menggunting melingkar ya. Sekali lagi kuncinya adalah bagaimana dia menggunting dan bagaimana tangan satunya sebelah kirinya itu menahan yang dengan tepat. Ya, kita lihat. Ajarkan dia ujungnya selalu ada di atas garis. Nah, gerakannya memutar seperti ini. Putar, kalau sudah terlalu jauh, ajarkan anak pindahkan tangannya. Ya. Kalau sudah terlalu jauh, pindah tangannya. Jadi kalau gerak untuk garis-garis melingkar seperti ini, ada gerakan yang khusus juga yang anak-anak harus belajar. Ya. Kira-kira seperti itu Mama Papa yang bisa kita lakukan kepada anak. Ingatkan bahwa mereka bisa menggunting hal-hal yang disediakan untuk digunting seperti kertas. Mereka tidak dianjurkan menggunting rambutnya sendiri atau menggunting spray, menggunting horden. Maka itu saran saya harus dalam perhatian orang tua ketika anak menggunakan gunting untuk belajar. Ada pendampingan orang tua. Saya akan menambahkan tentang posisi tangan ya. Posisi tangan, arm maksud saya, bukan hands. Posisi tangan waktu menggunting itu juga sangat menentukan bagaimana anak bisa menggunting dengan rapi. Posisi tangan waktu anak-anak menggunting ya. Perhatikan bahwa kalau anak-anak menggunting dengan arm yang terlalu lebar gini, ya ini salah. Jadi diturunkan supaya dia bisa menggunting seperti ini. Jadi tangannya enggak sampai ini posisinya. Yang bergerak hanya jari atau tangan sebelah kiri. Putar. Jadi tidak usah seperti ini, karena akan membuat guntingannya tidak rapi dan kesulitan dalam menggunting. Demikian.